ini sebuah upgrade sih dibandingin sama Xiaomi 11T. Warnanya kalau motret di siang hari tuh kayak cenderung lebay aja gitu. Hai guys, Xiaomi 12T banyak banget yang request kualitas kameranya kayak gimana, apalagi buat video, karena smartphone ini punya beberapa hal yang nggak dipunyain sama Xiaomi 11T seri sebelumnya. Salah satunya adalah OIS alias Optical Image Stabilization di sensor kamera utamanya. Ya, gue mau khusus nih buat kalian yang udah request banget kualitas kamera dari smartphone ini, dan khusus juga buat di video ini, perekaman videonya kecuali opening dan closing bakal gue rekam pakai smartphone ini. Jadi biar kalian tahu nih hasil kameranya kayak gimana. Yuk. Ya, di sini fokusnya ke kamera ya. Kalau kalian misalnya mau review lengkapnya, bisa lah klik di atas ataupun di kolom deskripsi. Bakal gue masukin video review lengkap Xiaomi 12T. Nah, untuk kameranya sendiri, smartphone ini tuh pakai kamera utama 108 megapiksel. Dan sensornya sendiri pakai Samsung ISOCELL HM6 yang masih sama dengan seri sebelumnya. Tapi upgrade nih dibandingin sama Xiaomi 11T. Dia pakai OIS. Dan untuk kamera ultrawide-nya sendiri, dia 8 megapiksel dan depth-nya 2 megapiksel. Sementara buat kamera depannya 20 megapiksel yang lebih baik juga dari seri sebelumnya. Menurut gue sih untuk ultrawide dan depth-nya itu nggak terlalu penting ya, malah kayak gimmick. Penting nggak penting sebenarnya. Tapi selama gue pakai smartphone ini, malah gue seringnya sih pakai kamera utama dari Xiaomi 12T. Nah, pemrosesan gambar dari Xiaomi 12T ini dimaksimalin bukan cuma dari ISP di MediaTek Dimensity 8100 Ultra aja. Nah, Ultra di sini di MediaTek 8100 itu diracik khusus oleh MediaTek dan Xiaomi biar pemrosesan gambar di smartphone ini tuh lebih oke lagi, terutama di kondisi low light ataupun remang-remang. Nah, karena video kali ini direkam di resolusi 1080p pada 60 fps dan OIS nyala juga, secara resolusi sih emang oke ya. Dan stabilisasi secara hardware di OIS juga lumayan bagus, meskipun agak shaky kalau misalnya gerak-gerak nih. Kalau mau lebih stabil sebenarnya bisa nyalain fitur Ultra Steady, tapi ngorbanin resolusi juga sama frekuensi frame rate per second-nya, karena bakal diturunin nih jadi 1080p pada 30 fps. Gimana kebutuhan sebenarnya? Secara hasil memang detail, tapi gue kurang suka dengan reproduksi warnanya. Jadi AI dari Xiaomi 12T ini mikir biar warnanya seimbang sama baju, mungkin sama muka gue yang cerah ini gitu ya. Warnanya di background, di sekeliling bakal dinaikin intensitasnya, saturasinya, jadi lebih sharpness aja, lebih tajam aja. Tapi kalau soal detail sih oke sebenarnya kamera dari Xiaomi 12T. Nah, kalau ini gue ngerekam pakai kamera ultra wide. Resolusinya sama 1080p tapi 30 fps aja. Karena cuma 8 megapiksel dan nggak ada OIS juga, pasti bakal goyang-goyang nih, lumayan hasilnya. Dan secara detail memang kurang dibandingin sama 108 megapiksel, kayaknya enggak apple to apple. Dan warnanya pun sedikit kurang kurang bikin gue takjub lah untuk kamera ultrawide ini. Ya makanya gue bilang sepasang kamera ultrawide dan makro ini kayak penting gak penting, cuman gimmick aja, karena yang pentingnya itu cuma 108 megapiksel doang. Nah, ini pakai kamera depan dari Xiaomi 12T. Untuk kamera depannya sih ya Xiaomi banget emang. Hasilnya lumayan natural, nggak terlalu, warnanya nggak terlalu lebay juga. Warnanya tetap bagus, tetap oke. Malah lebih bagus kamera depan kayaknya dibandingin sama kamera belakangnya. Cuman yang kurang nyaman dari smartphone ini ketika gua ngonten adalah, jadi perekaman kamera depan terjadi setelah gua banyak ngerekam pakai kamera belakang, dan ada rasa anget yang lumayan ganggu juga di tangan ketika gua lama ngerekam pakai smartphone ini. Kayaknya ini jadi permasalahan yang cukup serius, quote and quote, di beberapa smartphone kelas high-end ke atas, menengah ke atas. Ya, karena pemrosesan kamera, pemrosesan gambar memang butuh sumber daya yang tinggi juga. Tapi secara overall hasilnya sih oke. Di video udah, nah sekarang giliran foto. Sebenarnya untuk hasil foto sih
11-12 sama hasil videonya. Hasilnya detailnya bagus. Sebenarnya detail dari smartphone itu bagus, apalagi ada mode 108 megapiksel yang lebih bagus lagi detailnya. Tapi lagi-lagi untuk urusan warna sih, gue kurang suka sama reproduksi warna yang dikasih sama smartphone ini. Warnanya kalau motret di siang hari tuh kayak cenderung lebay aja gitu. Apalagi warna hijau. Warna-warna yang terang tuh bakal dinaikin banget saturasinya. Mungkin biar kelihatan lebih tajam aja, tapi hasilnya kayak cenderung lebay dan itu subjektif sebenarnya. Tapi buat hasil foto malam misalnya, ya itu memang udah jadi keunggulan smartphone ini. Untuk hasil foto dengan kualitas cahaya yang remang-remang atau low light masih cukup bagus dan minim noise juga, detailnya dapat, warnanya natural. Ya sejauh ini smartphone ini oke lah buat video maupun foto. Ya gitu aja. Sedikit ulasan gua soal kamera dari Xiaomi 12T. Like videonya, kasih komen, share jangan lupa, subscribe juga channel Yuzontech, dan nantikan video-video lainnya dari channel ini.